Bikin cemilan dari mie instan yang juga bisa banget buat dijual sebagai frozen food. Nah, cemilan yang satu ini namanya ramen bom. Kenapa disebut ramen bom? Karena di bagian dalamnya memang ada bom kejunya. Nah, untuk bikin ramen bom ini, di sini aku pakai 3 bungkus ramen. Jadi di sini aku pakai nisin ramen yang torikara. Ini yang rasa kaldu ayam. Nah, aku pakai 3 yang seperti ini. Nah, sebelum kita masak mie-nya, di sini aku mau ngembangin si dried wakame. Ini namanya wakame. Jadi ini yang biasanya ada di sup-sup rumput laut dan kita tuh bener-bener pakainya tuh cuma sedikit banget nih ya. Kurang lebih ini kalau di takar itu sekitar hanya setengah atau nggak nyampe 1 sendok teh. Nah, ini kita kasih di air biasa aja, nggak usah pakai air panas, dan itu dia akan langsung terurai. Jadi dia benar-benar langsung ngembang jadi si rumput laut. Nih, ini yang biasanya ada di sup rumput laut. Kalau misalnya yang versi Korea kan namanya myeokguk. Nah, itu dia biasanya dipakai di situ. Nah, ini kita tunggu aja sampai dia benar-benar ngembang. Jadi dia tuh tadi kan kering gitu tuh. Nah, ini tuh jadi ngembang banget, sama sih sebenarnya kayak jamur. Kalau misalnya kita beli jamur yang kering kan, kalau misalnya kita rendam kayak jamur kuping kering, nanti kan dia akan mengembang. Nah, kalau udah terus di sini karena motongnya susah, jadi Umi lebih prefer pakai gunting. Nah, kita pakai gunting seperti ini, kita gunting-gunting aja langsung, jadi dia ukurannya akan lebih kecil dan bisa lebih merata ke semua ramen bomnya nanti. Ini tuh akan kasih aroma dan juga rasa yang khas ya, karena kan memang kita di sini bikinnya tuh ramen bom. Jadi kita usahain ada rasa rumput lautnya di dalamnya. Nah, ini kalau udah, kemudian ini disaring. Terus kalau misalnya kalian ngerasa ini masih kurang halus, kurang kecil-kecil, nah ini bisa kalian gunting-gunting lagi biar dia ukurannya jadi semakin kecil. Kalau udah, ini akan kita sisihkan dulu dan kita akan bikin untuk mie-nya. Nah, kita panasin si air untuk merebus mie ramennya. Terus kemudian ini ramennya ini kita ancurin. Jadi kita remes-remes bungkusnya biar nanti dia kita nggak perlu gunting-gunting lagi. Karena kan dia udah jadi ukuran-ukuran kecil. Tuh, baru kita masukkan. Nah, aslinya kalau misalnya mie ramen tuh biasanya dia mie-nya tuh bentuknya bulat ya. Jadi nggak kayak mie instan yang kotak. Nah, kalau misalnya mie ramen itu umumnya biasanya mie-nya tuh berbentuknya bulat. Nah, ini kita masukin terus kita masak. Masaknya seperti standar kalau kayak masak mie instan aja kayak gini. Nah, ini udah bisa diangkat. Nah, ini kita tiriskan. Baru nanti kemudian kita akan bikin adonannya yang juga berfungsi sebagai lem atau perekatnya. Karena kalau cuma mie doang kita buletin kan nggak mungkin ya, pasti dia akan ambyar. Nah, jadi ini kita saring semuanya, kita tiriskan, baru kemudian kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu membuat adonannya. Untuk bikin adonannya di sini kita tumis dulu margarin. Kalau kalian mau pakai butter juga boleh ya, tapi kata aku sih margarin aja cukup. Apalagi ini bukan model kayak bitter ballen atau model yang makanan western. Nah, ini kita masukin bawang putih yang sudah di blender. Jadi Umi pakai bawang putih yang sudah di blender. Terus kemudian setelah bawang putih yang sudah di blendernya masuk, jadi tadi tuh blendernya pakai air ya, makanya agak encer sedikit. Kalau kalian mau ganti pakai bawang bombay juga boleh. Misal kalian, Umi aku nggak suka bawang putih, aku suka bawang bombay, itu juga boleh. Nah, terus ini kita masukin tepung terigu. Jadi ini tuh sebenarnya kita kayak mau bikin roux aja ya. Jadi ini tuh benar-benar kita masak dulu tepungnya sampai dia mateng dan gak bau tepung lagi. Jadi masaknya pakai api kecil aja. Terus kemudian kita masak sampai si tepungnya ini mateng.
Karena kalau misalnya ini langsung kita kasih air, nanti dia jadinya masih ada bau tepung dan rasa tepung mentah. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa siapin cairannya. Untuk cairannya sendiri, di sini kalian boleh pakai susu, boleh pakai air. Tapi kalau misalnya mau rasanya lebih rich ya, kalian tentu pakainya susu. Nah, terus kemudian ini kita aduk-aduk sampai dia menyatu. Nih, jadi kita masukinnya pelan-pelan aja biar dia bisa nyatu. Kalau misalnya sudah nyatu, baru nanti kita akan masukin bahan-bahan lainnya. Nah, ini kan dia pelan-pelan sudah nyatu semuanya, baru kita tambah air biasa. Nih. Jadi setelah tambah air biasa, baru kemudian kita masukin ini adalah bumbu dari si ramennya itu sendiri. Jadi bumbu ramennya kita masukin. Termasuk seminyak-minyaknya ya, kan kalau misalnya di bumbu ramen itu kan ada minyak-minyaknya tuh biasanya. Nah, itu kita masukin juga. Terus kalau misalnya kalian susah ngaduknya, kalian boleh bantu pakai kocokan telur seperti ini. Nah, kalau misalnya udah dikocok seperti ini dia sudah terlihat lebih rata ya. Baru kemudian di sini kalian bisa tambahin nih si emihnya atau si wakamenya. Jadi kalau di sini tinggal kita cemplung-cemplungin aja. Ini Umi masukin wakame yang tadi sudah kita potong-potong. Terus kemudian kalau udah diaduk, tinggal masukin emihnya. Nih, ini mie yang tadi sudah kita masak. Nah, karena tadi udah minyak kita remuk-remuk duluan, kita remas-remas, jadinya kita akan lebih gampang untuk ngaduknya tuh. Nah, ini tuh dia berfungsi sebagai lem juga ya. Jadi yang tadi seperti Umi bilang, ini tuh berfungsi sebagai lem untuk pengikatnya biar si emihnya itu dia bisa nyatu. Nah, kalau udah dingin, baru kemudian ini tinggal kita eksekusi. Jadi kita ambil adonan mie-nya 1 sendok, terus diisi. Nah, isiannya itu bisa pakai macam-macam. Di sini Umi pakai 2 jenis. Yang satu ini pakai keju mozzarella. Jadi di sini kita pakai keju mozzarella, terus kemudian ini kita ambil adonannya segini. Nih, tinggal kita buletin. Kalau kalian mau bikin ukuran yang lebih kecil lagi juga boleh. Jadi pokoknya untuk ukurannya itu bebas ya, terserah kalian mau bikin seperti apa. Oh ya, kalau misalnya kalian mau link untuk beli si wakamenya, nanti aku kasih linknya di bawah. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, bisa langsung ke situ aja. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Nih, kalau udah dibentuk seperti ini, terus tinggal didiemin aja. Sebelum nanti kita akan bungkus pakai tepung panir. Nah, ini yang isiannya menggunakan cheese spread. Jadi cheese spread itu atau keju oles, terserah kalian mau pakai apa. Mau pakai pro cheese spread boleh, mau pakai calf cheese boleh, mau pakai mac yang cream cheese boleh. Jadi terserah kalian isiannya mau pakai apa. Tapi kalau pakai keju oles itu pasti dia cuman akan leleh doang ya. Jadi dia bukan yang kayak mulur kayak mozzarella gitu. Jadi terserah kalian nanti mau bikin yang seperti apa. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya habis nih, sampai semua adonannya habis. Untuk hasil jadinya tergantung bulatan yang kalian gunakan ya. Kalau bulatannya makin banyak tentunya hasilnya bulatannya makin besar, tentu hasilnya lebih sedikit. Ini tuh hasil jadinya tuh sekitar 26. Nah, terus untuk pelapisnya di sini kita pakai telur sama tepung roti atau breadcrumbs. Nah, breadcrumbsnya sendiri di sini Umi bedain 2 jenis nih. Jadi ada yang untuk yang isiannya keju oles, di sini aku pakainya yang pakai tepung roti yang mix seperti ini, yang orange sama putih. Jadi pertama kita lapis dulu di terigu, itu terigu biasa, terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Terus kemudian di lapisan kocokan telur, baru kemudian di tepung roti yang warna. Nah, untuk yang mozzarella ini setelah dibalur di tepung terigu, terus kemudian masukkan di kocokan telur. Abis itu Umi masukinnya ke yang warnanya putih. Jadi ke tepung roti juga breadcrumbs tapi yang warnanya putih. Itu untuk ngebedain aja karena isiannya kan berbeda ya. Jadi kalau pas kita packing, kita bungkus itu kita lebih mudah untuk taunya.
Sebenarnya selain ngebedain si warnanya, ini juga bisa juga sih dengan bentuknya. Misal bentuknya jadi lebih oval, tapi nanti bentuknya jadi nggak kayak bom lagi ya, jadi nggak kayak bola. Nah, untuk packingnya di sini Umi saraninnya pakai tin wall aja ya. Jadi kalau pakai tin wall itu dia nggak resiko untuk hancur. Nah, untuk packingnya sendiri kalian boleh pakai tin wall ukuran 650 mili. Nah, ini dia muat untuk 6 pieces. Ini nanti kemudian tinggal kita packing aja, kita tutup, terus kita akan tempelin stiker. Nah, untuk stikernya sendiri di Dapur Akabila itu ada grup template stiker. Jadi grup template stiker ini memang berbayar ya. Harganya itu 25.000 dan biayanya itu untuk sekali aja. Jadi nanti semua template stiker yang digunakan di video-video di YouTube Dapur Akabila Vlog akan di-share di grup tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mau emang serius jualan terus butuh template-template stikernya buat memudahkan untuk pemasaran, nah kalian boleh tuh join grupnya, bayarnya 25.000 aja. Dan itu bayarnya benar-benar cuma sekali karena stikernya akan aku update terus. Nah, ini selanjutnya, ini kalau misalnya kalian mau langsung goreng, ini juga bisa, tinggal digoreng aja sampai dia matang dan kecoklatan seperti ini. Nah, ini hasil jadinya. Jangan lupa share, like, sama subscribe ya. Nah, ini hasilnya kalau kita menggunakan keju yang oles. Semoga videonya bermanfaat. Dapur Akabila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.